Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Wulandari, kelas 5D Sistem Informasi. Di sini saya akan membahas tentang OpenGL dan saya akan memberikan beberapa contoh kasus penggunaan dari OpenGL. OpenGL adalah sebuah program aplikasi interface yang digunakan untuk memvisualisasikan citra komputer 2D dan 3D. Jadi intinya kita bisa menggambar bentuk 2 dimensi maupun 3 dimensi menggunakan library OpenGL. Dan OpenGL itu memiliki hubungan dengan Dev++. Karena membuat OpenGL itu kita menggunakan Dev C++, dikarenakan OpenGL ialah sebuah platform API lintasan bahasa untuk mengembangkan aplikasi yang menghasilkan citra 2 dimensi dan 3 dimensi termasuk bahasa pemrograman C dan C++. OpenGL memiliki fungsi-fungsi yang dapat digunakan untuk membantu dalam pembuatan citra 2 dimensi maupun 3 dimensi. Dev C++ merupakan kompiler bahasa pemrograman C dan C++, sehingga kita bisa memanfaatkan API OpenGL ini agar fungsi-fungsi pembuatan citra dapat digunakan pada Dev C++. Selanjutnya kita akan membuka Dev C++-nya. Sebelum kita membuat contoh kasus dari OpenGL, pertama kita membuat dulu file project. Kita buat new project, kita klik np project, ini harus C++ project, kita buat misalnya project 2.3. Oke. Lalu dia akan save, ini project yang udah saya buat. Nah, setelah itu kita klik project option, kita isi parameternya supaya dia masuk ke OpenGL-nya. Dimana kita akan di program files. Ini program files x86 karena saya menggunakan yang 64 bit. Dia itu ada 3 lib. Kita cari pertama libglue. libglue 32, lalu libglue 32, dan satunya itu libbopeng. libbopeng 32. Lalu kita oke. Nah, di sini kita udah bisa langsung membuat contoh kasus. Contoh kasus pertama ialah kita akan membuat contoh kasus dari GL point. Dari namanya kita udah tahu bahwa GL point ini berfungsi untuk membuat poin atau titik dalam OpenGL. Untuk menggambar itu selalu diawali dengan kata GL begin dan diakhiri dengan GLN. Saya mempunyai contoh kelas 2 dimensi yang sederhana yang memiliki titik referensi dengan koordinatnya X dan Y serta merangkum fungsi titik tengah. Kita coba runkan. Hasilnya seperti ini. Saya menggambar segitiga Sierpinski dengan menggunakan background ungu tua dan warnanya hijau kuning. Ini tampilan codingan dari GL point. Next, yang selanjutnya, yang kedua ialah kita akan membuat contoh kasus dari GL lines.
GL-lines digunakan untuk menghubungkan antara titik menjadi sebuah garis. Garis dibuat dengan menentukan dua endpoint atau posisi titik awal dan akhir dari suatu garis, yang kemudian peralatan output membuat garis sesuai posisi titik-titik tersebut. Perhatikan kode ini. Kode tersebut adalah kode untuk menggambar sebuah garis. Diawali dengan GL begin, kemudian diakhiri dengan GL end. Dan tengah-tengah adalah kode yang digunakan untuk menggambar garis tersebut. Ini kita buat contoh dari penggunaan GL lines. Ini contohnya seperti ini, kita membuat sebuah garis. Ini codingannya seperti ini, bisa dilihat. Selanjutnya kita akan membuat contoh kasus ketiga, ialah GL triangles. Pada prinsipnya, GL triangles digunakan untuk menggambar dalam bentuk segitiga. Karena ini menggambar dalam bentuk segitiga, maka kita membutuhkan 3 vertex atau titik penggambaran untuk disambung dengan 3 titik tersebut. Perhatikan kode ini. Kode tersebut adalah kode untuk membuat segitiga dengan menggunakan GL triangles, kemudian mempunyai 3 vertex untuk menghubungkan antara titiknya. Di sini saya menggambar segitiga sama sisi berwarna biru, merah, dan hijau. Ini contoh hasilnya. Hasilnya seperti ini. Dan ini ialah contoh codingan dari GL triangles. Next, selanjutnya yang keempat, kita akan membuat contoh kasus dari triangle strip. Triangle strip berbeda dari triangle yang tadi. Kalau triangle sebelumnya dia menggambar segitiga, kalau triangle strip juga menggambar segitiga, tapi menggambar segitiganya itu terhubung. Karena segitiganya terhubung, kita tidak perlu berulang kali menentukan semua titik 3 simpul. Yang perlu diperhatikan dalam membuat kode triangle strip ialah ini di sini adalah titik-titik yang ditentukan dalam membuat gambar tersebut. Ini contoh dari penggunaan triangle strip. Kita lihat. Ini segitiga yang saling terhubung. Ini kalau kita membentuk garisnya, ini ada 3 segitiga atau 4 segitiga. Ini saya membuat jajaran jenjang. Next, selanjutnya kita akan membuat contoh kasus dari quad strip. GL quad strip ialah sebuah penggambaran, sebuah vertex atau titik membentuk segi 4. Artinya, quad strip ini setiap 4 vertex membentuk segi 4 dan semuanya saling berhubungan. Untuk membuat sebuah gambar pasti akan diawali dengan deklarasi titik yang akan dibuat itu apa. Dalam hal ini contoh dari titik yang akan kita buat di GL quad strip. Kita coba runkan. Hasilnya seperti ini. Ini titik yang saling berhubungan satu sama lain. Ini contoh dari codingan quad strip. Next, yang selanjutnya ialah saya akan membuat contoh kasus dari line strip. Line strip pada dasarnya ialah untuk menggambar suatu garis yang menyambung dengan setiap titik ujung garis dan menyambung membentuk garis. Selanjutnya, kemudian titik lainnya menyambung lagi garis di ujungnya. Ini biasanya digunakan untuk menggambar animasi game berupa rumput. Line strip akan menghasilkan garis yang saling terhubung satu sama lainnya. Perhatikan kode berikut ini.
Kode ini ialah kode di mana setiap garis ditentukan setiap titiknya. Kita coba runkan dan hasilnya seperti ini. Ini contoh dari GL lines. Setiap garisnya saling berhubung satu sama lain. Ini contoh codingan dari GL lines strip. Ini contoh dari GL lines strip seperti ini. Selanjutnya contoh kasus yang ketujuh yaitu GL line loop. Line loop pada dasarnya digunakan untuk menggambar garis yang saling terhubung. Artinya, line loop digunakan untuk membuat garis dan menghubungkannya dengan garis lainnya, dan garis terakhir terhubung dengan garis pertama. Ketika program ini kita jalankan, akan menghasilkan tampilan seperti ini. Ini saya membuat belah ketupat yang setiap garisnya itu saling terhubung dengan garis yang pertama. Adapun kode untuk menggambar garis-garis tersebut ialah ini kode untuk menggambarkan garis-garis yang tadi. Ini codingan yang saya buat untuk menggambar belah ketupat tadi, bisa diperhatikan. Selanjutnya contoh kasus yang ke-8 yaitu GL quads. Quad dalam OpenGL adalah menggambar objek dengan 4 buah vertex membentuk segi 4. Perhatikan kode ini. Kode tersebut adalah sebuah kode untuk membuat quad dalam OpenGL. Ditandai dengan awalan quads yang berada di dalam kurung, kemudian diakhiri dengan GLN. Di antara tengah-tengah begin dan N terdapat 4 buah vertex yang menggambar setiap titik pada OpenGL tersebut. Bila kode di atas dijalankan, maka menghasilkan proyek seperti ini. Ini saya membuat persegi 4. Hasil contoh dari GL quad ialah seperti ini. Selanjutnya yaitu GL polygon, contoh kasus ke-9. Polygon biasanya digunakan untuk menggambar satu gambar dengan segi banyak. Perhatikan kode ini. Kode ini ialah kode gambar untuk menggambar poligon tersebut yang terdiri dari banyak vertex untuk menggambarnya. Berikut hasil dari codingan ini. Dan seperti ini. Ini saya membuat poligon segi 8 karena memang poligon itu dikenal dengan suatu gambar dengan segi banyak. Ini contoh dari codingannya, bisa dilihat. Contoh kasus yang terakhir ialah GL Triangle Fun. Pada umumnya, Triangle Fun digunakan untuk membuat gambar dengan satu vertex sebagai titik tumpukannya. Perhatikan kode ini. Kode ini ialah kode untuk membuat sebuah Triangle Fun diawali dengan deklarasi untuk memberitahu OpenGL untuk membuat Triangle Fun, yaitu ini. Kemudian diikuti tiap titik vertex yang akan dibuat di masing-masing titiknya. Berikut hasil dari kode project yang sudah kita buat ini. Ini contoh dari kasus Triangle Fun. Ini satu titik tumpuk itu maksudnya yang ini. Ini contoh codingan dari GL Triangle Fun. Demikian video dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.